down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatullah dari kelas PGSD semester 7. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kepemimpinan pendidikan, yaitu observasi di dua sekolahan. Sekolah yang pertama yaitu SD Negeri 2 Benda. Kemudian sekolahan yang kedua yaitu di MIS Hidayatus Salafiyah. Nah, yang pertama itu saya observasi di sekolahan SD Negeri 2 Benda. Yang pertama itu kita melakukan observasi yaitu dengan cara kita menanyakan kepada gurunya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa visi misi dari sekolahan ini? Nah, di sekolahan SD Negeri 2 Benda ini yaitu baru saja visi misinya itu baru saja diganti pada bulan Mei tahun 2024. Nah, digantinya visi misi tersebut yaitu berdasarkan kebutuhan di lapangan, karena di SD Negeri Benda ini memiliki impian dan target untuk dicapai. Nah, visi misinya yaitu terwujudnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengurus komite yang dipercaya melaksanakan tugas pembelajaran dalam rangka melestarikan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia. Yang kedua yaitu terciptanya tenaga pendidik, tenaga pendidikan dan pengurus komite antar antar satu sama yang lainnya tanpa memandang status golongan atau ras. Yang ketiga yaitu terciptanya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa beserta pengurus komite yang religius dengan mengutamakan akhlak mulia dan memenuhi ajaran agama yang dianutnya, sehingga dapat menyampaikan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IMT AKI. Nah, kemudian misinya yaitu ada mewujudkan warga sekolah yang dipercaya untuk melaksanakan tugas pembelajaran dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dasar. Yang kedua yaitu menciptakan warga sekolah yang sinergis dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang saling mengikat. Yang ketiga yaitu menciptakan implementasi aktivitas sekolah yang religius, bentuk mulia, dan memenuhi ajaran ajaran agama untuk memanfaatkan hidup peserta didik. Yang keempat yaitu mewujudkan warga sekolah yang inovatif dalam rangkaian menggairahkan peserta didik untuk giat dalam semangat belajar. Nah, di sini ada kemudian ada bagaimana untuk memastikan visi misi tersebut itu tercapai atau dapat diterapkan oleh guru dan siswa. Nah, jadi kepala sekolah ini yaitu dari visi misi tersebut, kepala sekolah ingin mengharapkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin beribadah. Yang kedua itu berpartisipasi. Dalam satu tahun ini kepala sekolah itu menargetkan yaitu dengan seni tarinya, karena di sekolah tersebut itu aktif dalam ekstrakurikuler yaitu seni tari dan sudah didelegasikan sampai tingkat kecamatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menerapkan budaya positif. Yang keempat kegiatan ekstrakurikuler dan yang terakhir yaitu P5 profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu program inovasi yang telah Anda terapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi di sekolah SD Negeri 2 Benda itu menerapkan sarapan ilmu. Jadi siswa itu sebelum masuk kelas ketika mau sekolah itu dikumpulkan dulu ke lapangan untuk sarapan ilmu. Nah, kemudian ketika sudah kumpul di lapangan, guru wali kelasnya itu mengumpulkan siswa, kemudian diberikan teks numerasi yaitu berupa penjumlahan. Nah, kemudian sistemnya itu guru menyebutkan pertanyaannya, kemudian siswa yang menjawabnya. Nanti siswa yang bisa menjawab itu siswa boleh masuk kelas. Dan kemudian ketika siswa itu belum bisa menjawab, nah guru itu memberikan stimulus untuk benar-benar giat belajar supaya nanti besoknya itu siswa ketika ditanya bisa untuk menjawabnya. Nah, seperti itu. Nah, itu selama 1 minggu. Nah, 1 minggu itu ada di hari Rabu, itu kepala sekolah menerapkan makan tanpa plastik. Jadi selama 1 hari tersebut itu kegiatan tanpa plastik itu tidak boleh dilakukan untuk siswa. Nah, antisipasinya itu siswa harus membawa bekal sendiri, membawa tepat untuk makanannya dan membawa tumbler untuk minumannya, seperti itu. Jadi ketika mau beli es juga itu membawa tumbler sendiri-sendiri. Jadi si warungnya itu cuma menyediakan serbuk dan esnya. Nah, siswanya itu membawa tumbler sendiri itu untuk hari Rabu. Nah, seperti itu yang saya tangkap. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait kebijakan pendidikan. Nah, contohnya itu ketika ada konflik guru antar guru. Nah, ini itu saya ambil dari kepala sekolahnya langsung. Nah, memberikan contoh konflik guru antar guru. Nah, ketika guru itu memiliki konflik antar guru, itu kepala sekolah
semaksimal mungkin untuk profesional. Jadi cara menyelesaikannya itu ambil jalan tengahnya. Nah, dengan cara guru dan guru itu dipertemukan, kepala-kepala sekolah itu bertiga. Nah, kemudian cari tahu akar permasalahannya dari kedua guru tersebut, kenapa bisa menyebabkan konflik, kemudian kepala sekolah ambil jalan tengahnya. Nah, kayak gitu. Kemudian bagaimana mengelola dana BOS dan memastikan transparansi penggunaannya. Nah, jadi kepala sekolah SD Negeri 2 Benda itu transparansinya sudah, karena komite bendahara itu sudah mengetahui mengetahui dalam artian mengetahui itu. Jadi kepala sekolah itu ketika menerima dana BOS itu mengeluarkannya sesuai dengan ARKAS. Jadi kebutuhan apa yang guru butuhkan itu diberikan oleh kepala sekolahnya tersebut. Nah, kemudian kepala sekolah juga mengeluarkan itu sesuai dengan prosedur ARKAS. Jadi tidak semata-mata langsung mengeluarkan dana BOS tersebut. Nah, karena kebutuhan di sekolah juga banyak yang sesuai ARKAS. Salah satu untuk guru-guru honorer tuh. Guru-guru honorer buat buat honornya guru. Nah, seperti itu. Dan dana bos juga biasanya ada dana tak terduga tuh, biasanya ketika membuat kegiatan tuh, dan urgent, sangat urgent sekali, itu biasanya menggunakan dana bos. Nah, itu dengan syarat itu juga harus yang urgent. Nah, seperti itu yang saya tangkap dari kepala sekolah SDN Negeri 2 Benda. Kemudian ada pendekatan dalam menyelesaikan konflik antar guru dan antar siswa. Ya, sama jawabannya seperti jawaban nomor 4. Jadi kepala sekolah juga menanyakan kepada guru terlebih dahulu kenapa bisa menyebabkan konflik kepada siswanya. Nah, biasanya itu permasalahan anak-anak yang hiperaktif yang susah dibilangin tuh. Kayak gitu. Ketika gurunya itu sedikit agak memberikan memberikan stimulus kepada anaknya, kadang anaknya itu susah untuk dimengerti. Nah, ketika gurunya agak kesel tuh, bahasa kasarnya agak kesel kepada anaknya malah nangis. Nah, itu menjadi konfliknya. Nah, jadi kepala sekolah ambil jalan tengahnya, yaitu memberikan stimulus yang sekiranya itu jangan sampai menyakiti hati siswa, nah, kepada gurunya. Nah, begitu juga anaknya juga sekiranya itu ketika mau belajar itu memberikan metode kepada gurunya, memberikan metode yang bervariatif. Nah, supaya meminimalisir timbulnya konflik antara guru dan siswa. Nah, seperti itu yang saya tangkap dari kepala sekolah. Kemudian ada bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemerintah desa. Nah, tentu di SD Negeri 2 Benda tersebut itu ketika hujan itu sering banjiran lapangan sekolahnya tuh. Nah, kepala sekolah itu memikirkan bagaimana nih supaya sekolah ini ketika hujan itu supaya tidak kebanjiran lapangannya. Nah, kepala sekolah itu memberikan usulan kepada pemerintah desa, tapi pemerintah desanya itu slow respon, lama responnya itu. Kadang tidak di ACC sama sekali, bahasa kasarnya tuh. Nah, kepala sekolah itu mengambil plan 2, yaitu dengan sesuai daya masyarakat. Nah, jadi setiap siswa itu memberikan pengumuman untuk sesuai daya masyarakat buat sekolahnya itu ketika hujan itu tidak kebanjiran lapangannya tuh. Nah, jadi para orang tua atau wali murid itu pada setuju dan memberikan donasi supaya ketika hujan itu lapangannya tidak kebanjiran, karena itu jalan jalan dan lapangan sekolah itu sangat tidak simetris banget tuh, sangat bawah lapangannya daripada jalannya. Jadi ketika hujan itu pada masuk ke lapangan semua dan mengakibatkan banjir. Nah, di lapangan sekolahnya tuh kayak gitu. Yang saya tangkap dari kepala sekolah 2 Benda tersebut. Kemudian ada hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemerintah desa. Yaitu jawabannya berkesinambungan dengan nomor 5. Jadi kepala sekolah itu lebih suka menjalin hubungannya dengan masyarakat karena masyarakat itu siap tanggap. Nah, apalagi anak-anaknya pada sekolah di situ. Jadi orang tua itu suka ya ketika anaknya itu berprestasi, karena saya lihat program di sekolah tersebut itu sangat sangat bagus lah. Nah, karena dari ekstrakurikulernya aktif, dari kepramukaannya, apalagi di situ seni tarinya juga ada. Nah, setiap ada event juga selalu mendelegasikan dari sekolah SD 2 Benda tersebut tuh. Nah, jadi si masyarakat itu siap tanggap guru itu ketika memiliki kendala. Nah, itu kepada masyarakatnya itu siap tanggap. Nah, kalau kepada pemerintah desa itu sangat slow respon banget dan bahkan tidak diberikan ACC sama pemerintah desanya gitu. Kemudian yang ketujuh itu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, jadi kepala sekolah itu penting banget nih untuk meningkatkan profesionalisme guru tuh. Kadang pernah mengadakan berapa tahun sekali ya? 1 tahun sekali kayaknya, atau 1 tahun 2 kali tuh. Di sekolah tersebut SD 2 Benda itu mengadakan
workshop. Nah, jadi pematerinya itu dari luar, tapi tempatnya itu di sekolah tersebut. Nah, itu workshopnya itu buat guru-guru yang ada di SD Negeri 2 tersebut. Nah, supaya meningkatkan nih pembelajaran update-update terbaru nih, pembelajaran guru, apalagi ada pembiasaan 7 saat. Nah, jadi guru-guru yang senior juga atau guru-guru yang sudah tua itu supaya bisa mendapatkan update terbaru tentang pembelajaran yang terbaru dengan pembelajaran yang kurikulum sekarang tuh. Nah, kayak gitu salah satunya. Dan kayak gitu. Dan kalau misalkan sekolah tersebut itu tidak mengadakan workshop, nah kepala sekolah juga mendelegasikan guru-guru yang menurut kepala sekolah itu ini pembelajarannya udah dulu banget. Nah, jadi kamu itu harus mengembangkan dan mengembangkannya itu harus mengikuti seminar dan workshop. Nah, nanti nanti kepala sekolahnya itu memberikan guru tersebut itu untuk mengikuti seminar atau workshop di tempat lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tantangan yang dihadapi terkait kebijakan pemerintah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi ya sama seperti jawabannya itu nomor 6. Jadi di sekolah tersebut itu memiliki kendala, yaitu setiap hujan pasti kebanjiran lapangannya itu. Dan di belakang sekolah juga itu hampir seperti kolam. Jadi kepala sekolah tersebut itu mengusulkan kepada pemerintah desa untuk untuk memberikan solusi bahwasanya sekolah itu butuh penggarapan, jadi itu diuruk tuh supaya ketika hujan tidak kebanjiran. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata respon dari pemerintah pemerintahan itu tidak bagus. Nah, jadi kepala sekolah juga mengusulkan kepada masyarakat. Nah, jadi supaya sekolah tersebut itu bisa untuk ketika hujan tidak kebanjiran. Nah, seperti itu. Dan respon dari masyarakat itu baik banget dan siap tanggap dan siap untuk memajukan sekolah SD 2 Benda. Nah, seperti itu hasil yang saya tangkap dari wawancara SD Negeri 2 Benda. Lanjut ke sekolah MI Hidayatus Salafiyah, karena di sini namanya juga Salafiyah berarti berbasis salaf atau mengaji. Nah, di sini visi misi dari sekolah ini itu meningkatkan generasi muslim untuk berguna di masyarakatnya. Jadi kepala sekolahnya itu berfokus karena nah masyarakat itu memandang ketika anak-anaknya itu bisa ngaji. Contohnya ketika tahlilan, nah itu harus bisa membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tadarus setiap hari. Nah, jadi kegiatan dari sekolah MI Hidayatus Salafiyah ini setiap hari itu mengadakan tadarus. Tadarusnya itu juz 30. Jadi dibagi dari kelas 1 dari contohnya itu dari surat Al-Fatihah sampai At-Takasur. Nah, terus sampai kelas 6. Kelas 6 ini itu sampai juz 30-nya. Nah, kemudian nah untuk memastikan anak hafal atau tidaknya itu kepala sekolah setiap minggu itu setoran hafalan. Nah, setoran hafalannya itu ke wali kelasnya masing-masing dan memberikan apresiasi yang sudah menyelesaikan target nanti di akhir sana atau biasa disebut dengan perpisahan nanti di akhir kenaikan kelas. Nah, seperti itu visi misi di sekolahnya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakan program unggulan untuk menarik masyarakat. Nah, program unggulan dari sekolah MI Hidayatus Salafiyah. Nah, jadi program unggulannya itu jadi anak itu ketika masuk sekolah MI tersebut itu bisa hafal hafal Al-Quran juz 30. Jadi memberikan gambaran bahwasanya ketika lulus dari MI tersebut itu anak bisa hafal juz 30. Nah, kemudian ada kebijakan kegiatan sekolah itu semua kegiatan kebutuhan untuk guru dan lainnya harus koordinasi dengan yayasan. Kemudian program unggulannya juga tidak ada SPP, jadi plus gratis. Maksudnya sekolah di sini itu gratis, sudah bisa hafal 30 juz di MI Hidayatus Salafiyah. Yang ketiga yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan terutama keberlanjutan finansial terkait dengan keberlanjutan finansial.
dari jumlah siswanya. Kadang guru ketika mengabdinya sudah lama dan masih honorer dan mau dinaikkan, karena kalau misalkan siswanya itu banyak, kalau setiap PMB kadang mendapatkan contohnya itu 50, kadang diberikan honor tambahan buat guru yang senior. Tapi kembali lagi ya, kalau misalkan ketika PMB mendapatkan siswanya itu kurang, nah kadang kepala sekolahnya berpikir, "Nah, karena mendapatkan keuangan sekolah MI ini itu tergantung dari jumlah siswanya. Kalau memberikan contoh honor dari guru kan biasanya normalnya itu 300 ya. Kalau misal dinaikkan contohnya itu 300 ya. Kalau misalkan anaknya itu jumlah anak penerimaan siswa barunya itu sedikit, kadang kepala sekolahnya itu agak kebingungan ya. Karena uangnya karena penghasilan uangnya itu tergantung dari jumlah anaknya apa. Nah, kemudian yang keempat itu strategi dalam pengelolaan hubungan dengan sponsor, donatur, dan pemilik yayasan. Nah, karena ini yayasan, nah jadi strateginya itu yang pertama itu dana bos. Jadi dana bos itu dibagi. Jadi dana bos itu dibagi buat yayasan untuk kebutuhannya itu. Yang ke, yang kedua yaitu dana bos untuk mengisi kekurangan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu keperluan yang ada di sekolah, kemudian ada dana bos untuk gaji dan untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian ada memastikan kualitas guru tetap kompetitif dan tengah persaingan dengan sekolah swasta. Nah, untuk terkait dengan kualitas guru, nah di sini lembaga Madrasah Ibtidaiyah itu memiliki forum komunikasi antar MI sekecamatan Karangampel dan Juntinyuat. Nah, di situ salah satu wadah untuk menciptakan guru tetap kompetitif, dan ada juga mengadakan workshop secara mandiri dengan narasumber khusus. Nah, jadi guru-guru swasta juga tidak kalah dengan guru-guru yang sudah negeri, karena di sini itu sudah ada forumnya di antar kecamatan dan satu Juntinyuat buat guru swasta, dan dari forum tersebut itu bisa mengadakan workshop. Nah, itu supaya kita sekolah tersebut itu tidak kalah kalah bedanya dengan sekolah-sekolah yang sudah negeri. Kemudian langkah yang dilakukan untuk meningkatkan citra sekolah di masyarakat. Ya, tadi itu langkah sekolah untuk meningkatkan citra sekolah di masyarakat itu, karena masyarakat itu memandang ketika anaknya sudah lulus itu harus bisa namanya tahlilan, nah memimpin, mengaji. Jadi itu salah satu langkah sekolah untuk memandang citra di masyarakatnya. Nah, yang ketujuh yaitu pendekatan dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan orang tua swasta atau yayasan. Nah, kepala sekolah MI Dayatus Salafiyah tersebut itu belum menemukan yang namanya konflik. Jadi belum ada selama, karena kepala sekolahnya itu baru berapa tahun ya? Baru 2 tahun menjabat, diangkat menjadi kepala sekolah, karena yayasan itu pasti sistemnya tunjuk atau keluarga keluarga sendiri. Jadi kepala sekolahnya itu baru diangkat 2 tahun. Jadi selama kepala sekolah tersebut itu menjabat itu belum menemukan itu yang namanya konflik, baik itu antar guru dan antar siswa. Dan yang terakhir yaitu tantangan apa yang dihadapi terkait keberlanjutan keuangan dan bagaimana mengatasinya. Nah, untuk keuangan, nah kadang karena ini sistemnya yayasan, jadi keuangan itu di sistemnya itu dari yayasan, karena dana bos dari sekolah tersebut itu tergantung dari jumlah siswanya, dan pengeluarannya itu
lumayan banyak. Yang pertama itu karena di yayasan itu banyak guru-guru honorer. Jadi yang pertama itu buat gaji guru, yang kedua juga buat sarana dan prasarana yang ada di sekolahan. Kemudian ada juga yaitu untuk mengisi kekurangan atau ruangan kelas yang supaya layak untuk dipakai. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dari hasil observasi dua sekolahan yaitu sekolahan SD Negeri 2 Benda dan yang kedua yaitu di MI tadi MI di MI Hidayatus Salafiyah. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby.